Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang kalimat Allah terdiri dari alif, lam, ha. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa nama Allah adalah Allah. Di dalam Asmaul Husna itu semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam sampai seterusnya, As-Sabur, itu adalah semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah itu tidak terikat dari hanya 99 nama saja. Tapi nama Allah itu sangatlah banyak. Karena Allah itu adalah Maha. Nah, yang sedikit kita bahas di sini adalah nama Allah, yaitu Allah. Nah, jadi nama Allah itu, yaitu Allah, itu adalah nama dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama zahir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nama yang lainnya itu nama apa? Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Itu adalah nama Allah juga. Tapi nama dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya As-Sabur. Nah, Allah Maha Penyabar. Maka itu adalah sifat atau perbuatan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, misalnya pengasih, penyayang. Itu adalah nama dari Allah, yaitu nama sifatnya atau juga nama perbuatannya. Nah, berbeda dengan yang satu ini, yaitu Allah. Nah, jadi nama Allah itu para ulama sepakat bahwa itu adalah nama zat, nama diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk nama yang zahir, yang nyata. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nama Allah ini istimewa dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Kalau nama yang lain, kalau kita hilangkan satu huruf, misalnya Rahman, kita hilangkan satu huruf, itu udah sulit untuk diterjemahkan. Tetapi kata Allah, nama dari Allah itu, walaupun kita hilangkan atau kita penggal satu kita hilangkan, itu tetap berujung kepada Allah juga. Berujung kepada Allah juga. Misalnya, kata Allah itu kan kalau kita penggal satu-satu, alif, lam, dan ha. Nah, alif, lam, dan ha. Jadi Allah ini, kata Allah ini terdiri dari 4 huruf. Dari 4 huruf. Alif, lam, dan ha. Oleh karena itu, para ulama hakikat menafsirkan bahwa alif, lam, dan ha itu adalah simbol dari dirinya Allah. Alif ini menunjukkan zat
zatnya Allah, lam yaitu sifatnya Allah, lam yang kedua itu adalah asma'nya Allah, nama-namanya Allah, ha itu adalah af'alnya Allah atau perbuatannya Allah. Jadi dengan kata alif, lam, lam, dan ha, itulah tempat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang akan kita kenal terutama adalah wujudnya itu adalah alif, lam, lam, dan ha, zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mari kita penggal atau hilangkan satu-satu dari huruf Allah itu alif, lam, lam, dan ha. Misalnya alif kita penggal alif, lam, lam, dan ha. Itu kita penggal alif, kita hilangkan alif, masih mempunyai tulisan, masih kelanjutan tulisannya, masih bermakna lillahi. Kita hilangkan alif, masih bertulisan lillahi, lillahi. Nah, lillah artinya milik Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah, karena Allah. Jadi masih tertuju kepada Allah. Yang kedua, kalau kita penggal, kita hilangkan huruf lam yang pertama, tinggal masih 2 huruf, masih artinya tulisannya masih dapat kita baca, yaitu lahu, lahu. Artinya miliknya juga, miliknya, kepunyaannya. Masih tertuju, terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lam yang kedua kita hilangkan. Masih tinggal ha. Ha itu masih dapat kita baca. Hu. Hu. Itu adalah dia. Masih dapat kita baca. Berbeda dengan nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman kita hilangkan, atau Rahman kita hilangkan, Rahim kita hilangkan satu-satu. Itu akan berbeda makna, malah kadang-kadang tidak punya arti. Perjamaah yang dirahmati Allah. Inilah rahasia dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama zat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama ini dari nama Allah itu baru banyak penyebutannya setelah Allah menciptakan makhluknya. Makhluk yang pertama yaitu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad bersyahadat kepada Allah dengan nama Allah ini. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalimat Allah ini atau kata Allah ini adalah nama Allah yang sangat populer. Menunjukkan nama zat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zat itu berarti masuk zat, sifat, asma, dan af'al. Jadi lambangnya alif, lam, lam, dan ha dilambangkan. Diterjemahkan alif adalah zat, lam adalah sifat, lam yang satunya adalah asma, dan yang satunya ha itu adalah af'alnya Allah.
Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini maksudnya alif itu adalah zat, kemudian lam itu adalah sifat, lam satunya adalah asma, ha itu adalah af'al. Itu berarti alif itu disebut dengan zat. Bukan berarti alif itu zat Allah. Itu menunjukkan. Itu adalah rumus. Sehingga kita dengan mengenal Allah, alif, lam dan ha, berarti kita sudah tahu bahwa yang akan kita kenal adalah zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah. Nah, jadi kata-kata Allah itu, misalnya kita berzikir, Allahu, 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 Allahu. Atau kita berdoa, Ya Allah. Nah, jadi nama itu bukan Allah. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kamu berzikir itu, yang kau sebut itu nama Allah, bukan Allah. Memang betul, yang kita sebut itu adalah nama Allah, tapi bukan zatnya Allah. Tapi Allah itu adalah asma'nya Allah. Nama-nama dari sebagian nama-nama dari Allah. Nah, jadi kita berzikir mesti harus menyebut nama Allah. Untuk mengingat Allah harus lewat namanya. Untuk menyebut Allah harus lewat namanya. Salah satu yang sering kita sebut adalah Allah. La ilaha illallah. Jadi yang kita sebut adalah Allah. Tidak ada Tuhan, melainkan hanya Allah. Jadi ketika kita berzikir, beribadah, misalnya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menyebut nama Allah, pengasih, penyayang. Jadi nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah hanya nama. Nah, ketika kita menyebut nama, jangan lupa yang kita sebut adalah yang punya nama. Nah, sehingga kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyebut nama Allah, itu tertuju kepada pemilik nama itu. Siapa nama itu? Adalah Sang Pencipta, pemelihara, penolong, penjaga, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mensehatkan, yang menyakitkan, yang membuat kita sakit, yang membahagiakan adalah yang punya nama itu. Namanya adalah Allah. Nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Dan nama-nama yang lain lagi. Nah, jadi itulah kita menyembah, kita berzikir bukan menyembah nama. Tidak. Keliru siapa yang menyembah nama. Keliru. Kita hanya menyebut nama, yang punya nama itulah yang akan kita sembah, yang akan kita ingat, yang kita zikiri. Karena perantara untuk mengingat Allah tentu harus lewat namanya. Kalau tidak kita sebut namanya, jadi siapa? Mesti harus nama. Dari nama timbul, dari sebut nama maka timbul ingat yang punya nama. Dari ingat yang punya nama akan kita rasakan yang punya nama. Setelah kita rasakan yang punya nama, maka kita akan melihat, menyaksikan yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itulah dia. Yang namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, ini harus kita kenal. Kenal nama, harus kenal yang punya nama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit rahasia yang terkandung di balik kalimat Allah, alif, lam, dan ha.
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilaf dan salahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.